Beginilah aksi seorang wanita saat menagih salah satu pedagang kaki lima yang mangkal di street food alun-alun Merdeka Ngawi. Dalam video yang sempat viral di media sosial tersebut, nampak seorang nenek ditagih secara kasar oleh seorang wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di KBRI Channel. Channel yang membahas masalah perselingkuhan umumnya, tapi kadang kita juga membahas di luar dari menu utama, karena channel kita juga termasuk channel campuran apa yang lagi ngetrend. Nah, kali ini Mas Bro, kita mau membahas masalah atau kita buat captionnya berjudul jasa penagihan hutang atau yang lebih umum atau populer disebut debt collector. Nah, sebelum kita membahas masalah caption kita yaitu debt collector ugal-ugalan, kita mau mundur selangkah ke belakang. Ya, artinya kita bahas dulu dari segi sebenarnya debt collector ini ada pengelompokannya apa tidak. Ternyata debt collector jasa tagihan utang ini ada dua kelompok. Yang pertama adalah jasa penagihan hutang yang dibentuk oleh lembaga yang memberikan hutang kepada debitur, atau sebut sajalah sebuah bank yang memberikan jasa kartu kredit, pinjaman, dan lain-lain sebagainya. Nah, di dalam itu ada divisi yang namanya divisi jasa penagihan hutang. Nah, itu mereka resmi dibentuk oleh bank itu sendiri, yang kapasitas atau yang notabene-nya orang-orang yang atau SDM yang ada di dalam itu dididik, ya, katakanlah mempunyai pendidikan minimal S1. Dari saat itu mereka diberi pengarahan yang punya etika, moral, dan sebagainya. Nah, yang kita maksud dengan debt collector atau jasa penagih di luar dari itu yaitu outsourcing, yaitu bank bekerja sama atau memberikan kontrak kerjasama lah dengan pihak luar. Nah, pihak luar yang dinamakan lembaga jasa penagihan. Ya, kita nggak tahu legalitasnya bagaimana, kita nggak sampai ke sana, kita bahas. Dan mereka memberikan semacam mandat, ya, penagihan, tapi mandat yang sama sekali mungkin kalau terjadi sesuatu terhadap lembaga penagih hutang ini yang dengan debitur, mereka kelihatannya lepas tangan pihak bank. Jadi berarti tidak terlalu mengikat. Karena ini pernah terjadi di tahun 2011, salah satu bank, sebetulnya City Bank, pernah bermasalah sehingga debiturnya itu sampai meninggal, ya, punya tagihan kartu yang meninggal, katanya diintimidasi, di apa atau apalah. Akhirnya bank tersebut mengganti rugi, dan akhirnya debt collector itu berapa orang debt collector yang terlibat itu masuk penjara, dipidanakan. Karena masalah kartu kredit ini adalah masalah perdata, ya. Tapi kalau mereka sudah keterlaluan atau ugal-ugalan kita, mereka bisa dilaporkan, dipidanakan dengan pasal ketidaknyamanan atau menggunakan kekerasan, menggunakan kata-kata kasar dan sebagainya. Nah, inilah yang mau kita bahas, debt collector yang ugal-ugalan ini. Karena mereka prinsipnya cuma satu, harus mengejar target. Jadi segala macam cara mereka gunakan, mau yang halal, mau yang enggak, atau kekerasan atau kira-kira dan sebagainya. Tapi sebagai seorang debitur jangan takut, ya, kita punya ranah hukum. Kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Paling tidak ketika mereka datang menyambangi rumah debitur, tempat kita sebuah kalian, nah, itu pertama yang harus dicari, ditanyakan adalah surat perintah mereka. Itu satu, ya, terhadap itu mereka dari mana, lembaga mana, jasa penagihan dari mana. Tanya semua fidusianya, surat-surat fidusianya ada tuh. Kemudian
jangan pernah disuruhnya menandatangani sesuatu bayar kepada mereka, jangan mau. Dan jangan pernah, hanya ada satu hal lagi, mereka kadang-kadang melihat ada motor atau mereka suruh jual untuk membayar kartu kredit. Itu jangan pernah lakukan. Jangan pernah lakukan, bro. Ya, jangan pernah disuruh mau menjual aset untuk membayar utang kartu kredit. Jangan pernah, gua garis bawahi, underline. Jangan pernah ya, bro ya. Jangan pernah, jangan mau. Ya, suruh jual ini dong, ini nih, demi menyelamatkan kartu kredit dijual, tidak. Kalau kalian punya hutang, kalau memang ada uang, ya bayar, namanya hutang. Tapi kalau tidak, ya selamatkan dulu keluarga. Prioritasnya adalah menyelamatkan hidup keluarga. Kartu kredit atau utang pinjol, tahap apa sebagainya itu belakangan. Karena ini masalah perdata, jadi nggak usah takut. Tapi mereka bisa dipidanakan kalau sudah ugal-ugalan tadi, udah nggak punya sopan santun, juga teriak-teriak dan sebagainya. Makanya perlu difoto, perlu divideokan ketika mereka datang, atau WA atau SMS ya, meneror dan sebagainya. Nah, oke bro, kita bilang tadi mundur sebentar, yaitu ya mereka melakukan hal tersebut karena dikejar target nih, para debt collector liar nih, yang maaf mereka berangkat dari desanya yang kehidupan mereka di bawah rata-rata kemiskinan di kampungnya. Ketika ditawarkan untuk menjadi debt collector, menagih utang dengan cara begini, dengan imbalan yang lumayan, mereka tertarik daripada hidup melarat, daripada hidup susah di kampungnya. Ya, makan mungkin sehari sekali di sana di kampungnya. Nah, mendingan di kota. Di ibu kota cuma kerja dengan modal muka sangar, badan gede, dapat uang. Begitu, bro. Oke, Mas Bro, berikut ini kita lihat atau kita tonton yuk gaya-gaya dari beberapa atau sebagian jasa penagih utang yang sedang beraksi menagih debitur, penagih yang menunggak utang. Oke, let's check it out. Aksi seorang wanita saat menagih salah satu pedagang kaki lima yang mangkal di street food alun-alun Merdeka Ngawi. Dalam video yang sempat viral di media sosial tersebut, nampak seorang nenek ditagih secara kasar oleh seorang wanita. Dan adanya perlakuan kasar yang didapat, wanita paruh baya tersebut hanya bisa diam dan pasrah sambil memberikan uang yang dimilikinya sebagai pembayaran cicilan hutangnya. Setelah dikonfirmasi secara langsung, nenek yang menjadi korban tersebut adalah Jumirah, warga Kelurahan Karangtengah Ngawi Kota yang berdagang bakso di salah satu lapak di areal street food. Menurut pengakuannya, Jumirah telah meminjam uang ke wanita tersebut sejumlah Rp200.000 dengan sistem pembayaran diangsur Rp20.000 selama 12 hari. Namun saat pembayaran, Jumirah hanya mampu membayar sebagian lantaran dagangannya sepi pembeli. Dan ia terpaksa meminjam dengan bunga 20% lantaran untuk modal dagangannya. Menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi langsung mengambil langkah tegas terkait keberadaan bank pelecit yang selama ini meresahkan masyarakat Kota Rama. Tidak tanggung-tanggung, dinas terkait langsung melakukan koordinasi dengan pihak Satpol PP setempat untuk melakukan penindakan yang berupa pembubaran bank pelecit yang berkedok koperasi. Ini memang bank pelecit ini meresahkan masyarakat, tapi nanti yang berwujud yayasan ini sudah kita deteksi ada 5-6. Kalau tidak minggu ini, nanti minggu depan akan kita bubarkan. Dalam arti tidak boleh beroperasi di Kabupaten Ngawi. Kita sudah minta petunjuk Bapak Bupati bahwa itu harus dihilangkan karena itu meresahkan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah kita kumpulkan KSP dan koperasi lainnya agar dia itu bisa menutup ruang gerak bank pelecit. Dalam arti anggota Kobuan kalau berjualan contohnya di pasar, supaya pinjam uangnya di Kobuan, jangan sampai pinjam uang di yang legal-legal, yang ilegal itu, yang perorangan. Kalau perorangan memang saya dasar hukumnya mau menindak karena tidak ada laporan, tidak ada yang dirugikan, nanti tidak bisa. Tapi kalau berwujud yayasan ataupun berwujud koperasi yang tidak punya izin, itu memang ranah kita untuk membubarkan nanti, Mas.
Di samping itu, Dinas Koperasi setempat juga menyebutkan bahwa di Kabupaten Ngawi ada 605 koperasi yang memiliki izin resmi. Dan banyaknya koperasi yang ada di Kota Ramah, dinas terkait akan terus melakukan pemantauan terkait kinerja masing-masing koperasi simpan pinjam yang ada. Dan untuk mengantisipasi adanya pelanggaran, Dinas Koperasi juga tidak segan-segan memberikan sanksi tegas, termasuk menarik izin operasionalnya.